Izin Bu ya, jika ingin sambil duduk boleh di depan juga. Nggak enak tadi berdiri semua, saya berdiri juga lagi. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa faddalana ala jami'il anam. Ashhadu an la ilaha illallah ar-rabbud dayyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamu anbiya'ihi wa rusulihi wa huwa khairul khitam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi atamma as-salati was-salam, amma ba'du. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Pak Prof jurnalis, di samping penghormatan, saya berdoa semoga Pak Prof senantiasa matta'akallah bis-sihah wal afiyah, senantiasa diberikan kesehatan, kebugaran hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Pak Prof Fazli Jalal, jazakallah an hadhil ummah wa ayyadak. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan langkah-langkah beliau untuk terus berkiprah, berkontribusi untuk umat dan bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Dr. Endi, akhil karim, sahabat, saudara yang senantiasa menjadi teman diskusi langsung maupun tidak langsung yang sampai hari ini, semoga senantiasa diberikan rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebarkan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani, saudara-saudaraku, tadi saya sudah bertemu dengan kawan-kawan kharij dari Suria, dari Pakistan, dari berbagai universitas yang berskala internasional. Saya bermohon kepada Allah semoga antum semua senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan hendaknya langkah-langkah kita semua di dalam membina umat dan membawa negeri ini kepada baldatin thayyibatin wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kami, seluruh hadirin dan hadirat, begitu juga seluruh sivitas akademika rahimakumullah. Alhamdulillah, saya diundang hadir dalam universitas yang baru sepintas saya dengarkan di sini benar-benar dilakukan integrasi keilmuan. Suatu impian sebenarnya banyak dari orang-orang yang menyadari bahwa dikotomi ilmu, ilmu umum, ilmu agama, begitu membekas di dalam diri para praktisi pendidikan di negeri ini. Bahkan ada orang yang kadang memiliki persepsi kalau mau masuk surga, masuk sekolah agama. Kalau masuk selain sekolah agama bahaya, nanti masuk neraka. Masa begitu? Nah, itulah yang akhirnya membuat apa yang kita idam-idamkan, Islam yang merupakan agama yang syumul, ya, salah satu karakteristik, dia bukan satu-satunya. Hari ini ada satu hal yang menggelisahkan saya.
Ada namanya Islam wasatiyah namanya. Berkali-kali saya kritisi, hati-hati di dalam menjelaskan karakter keislaman. Wasatiyah atau yang diartikan moderat itu di dalam kajian para ulama sebenarnya adalah keberimbangan dan berkeadilan. Itu yang kita masukkan di dalam pembahasan ketika raker di Lombok waktu itu, dan saya berada dalam komisi itu. Dia bukan satu-satunya karakter Islam. Dia hanya salah satu saja. Karena itu membicarakannya secara terpisah dengan karakteristik yang lain akan berisiko. Karena moderat itu akan diseret oleh orang ke kiri dan ke kanan. Karena itu bagi siapa saja yang mengkaji tentang keislaman, kalau dia mengkaji dari sisi khasa'isuddinil islami, keistimewaan, kekhususan agama Islam, pasti mereka akan menemukan tidak satu karakter. Karakter pertama disebut adalah Rabbaniyah Ilahiyah. Itu biasanya yang pertama. Rabbani Ilahi. Maknanya apa? Agama ini adalah tanzilum min Rabbil Alamin. Karena itu konsep moderat, konsep wasati, konsep apapun tentang karakter keislaman tidak boleh lari dari nusus, dari nas. Kita boleh kontekstual, tetapi konteks itu adalah buah dari pemahaman terhadap teks. Tidak ada konteks tanpa ada teks. Tidak ada pemahaman berbagai pemikiran keislaman kalau lari dari nusus, dari nas yang diturunkan oleh Allah berupa wahyu. Saya senang mendengarkan itu dan terima kasih. Saya berdoa semoga Yarsi dengan seluruh aktivitasnya dan orang-orangnya senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban misi berat ini. Amin ya rabbal alamin. Ketika sahabat saya Dr. Randy mengundang Pak Fasli Zoom, saya sudah berencana ke Jakarta. Saya katakan kenapa online, saya juga di Jakarta. Oh kalau begitu offline saja. Baik. Insya Allah saya akan usahakan dari berbagai rangkaian kegiatan. Saya tidak membayangkan sebenarnya apa yang akan saya ceramahkan di hadapan Sivitas Akademika Yarsi dan seluruh pengurusnya ini. Sampai kemarin Pak Karim katakan dioret-oret, ada yang akan ditampil enggak Buya? Barulah kemarin saya berpikir mau ceramah apa begitu. Nah, ketika saya coba merenung, saya hanya teringat dengan ayat yang akhir-akhir ini sering disebut karena kita masih dalam nuansa Rabiul Awal. Rasanya kelemahan yang paling dirasakan dari dakwah hari ini adalah evaluasi. Itu yang paling kita rasakan. Evaluasi terhadap berbagai kegiatan dakwah yang dilakukan, apakah betul-betul efektif atau tidak. Sebagai seorang dai, sering saya malu ketika hadir bersama dengan orang-orang yang menghimpun data yang mereka sebut dengan data negatif tentang kondisi sosial kemasyarakatan. Narkoba, LGBT, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, termasuk kejahatan. Saya sering tertunduk, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kenapa? Karena suatu kali saya pernah mengkalkulasi dalam satu kota kecil selama 1 bulan berapa habis
potensi finansial umat di dalam membiayai dakwah. Ya termasuklah salah satunya amplop. Berapa? 1 bulan. Belum lagi faktor lain. Kemudian saya coba membandingkan dengan data yang diberikan oleh pihak tertentu dan data resmi kadang dari pihak yang berwenang. Kira-kira ceramah, dakwah dengan berbagai macam ini efektif tidak membentuk kepribadian umat yang di mana-mana sekarang sering dibicarakan dalam kondisi degradasi akhlak berbagai macam. Kesimpulan yang didapat adalah potensi finansial umat yang diserahkan, yang dikerahkan itu belum lagi efektif sebenarnya mewujudkan harapan dari dakwah itu di tengah masyarakat. Itu yang terasa. Kenapa? Hampir tidak ada kita evaluasi, kita dakwah setiap hari, ceramah setiap hari. Apalagi sudah pakai tabligh akbar, itu puluhan juta habis dan berbagai macam. Kira-kira yang tinggal dari ceramah dan dakwah itu apa? Efeknya kepada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi itu apa? Hampir tidak ada. Nah itulah yang akhirnya mendorong saya, karena di akhir bulan Rabiul Awal saya melihat berbagai tempat, bukan hanya di masjid, di dinas, institusi, orang sibuk melakukan kegiatan yang mereka sebut dengan Maulid Nabi. Pertanyaan saya, apa sebenarnya yang didapat? Jangan-jangan yang dapat adalah perdebatan bid'ah dan tidak bid'ahnya. Sedangkan efek yang timbul kepada umat dari berbagai kegiatan itu menjadi tanda tanya besar. Nah itulah yang akhirnya melatar belakangi saya ingin bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah wafat. Tidak pernah wafat dalam perkara apa? Tentu kita tidak akan ingkari bahwa Rasulullah tuwafiyah. Beliau telah tiada secara fisik dari dunia ini. Tetapi dari sisi ketauladanan, pada hakikatnya beliau tidak boleh kita anggap wafat. Nah, kenapa ini menjadi fokus pembahasan di samping latar belakang tadi? Karena kalau orang syariah, tadi ada dosen syariah, sebelum kita berbicara tentang suatu kondisi, yang paling mendasar adalah mempersepsikan keadaan itu dengan tepat. Jadi ada 4 langkah dalam perumusan hukum fatwa yang terkadang tidak dipakai. Saya sering takut kalau sudah bicara hukum, walaupun ketua bidang fatwa berpuluh tahun, di dalam ceramah itu 1 fatwa saja tidak berani kadang saya mengeluarkan. Ada kadang penceramah sekali ceramah 10 fatwanya lahir. Nah, yang paling mendasar adalah tasawur al-qadiyah, mempersepsikan persoalan. Kita pernah berdebat semalam ya, Prof jurnalis di Bandung waktu itu terkait dengan stem cell. Sedikit ada perbedaan juga antara saya waktu itu dengan kawan-kawan di Komisi Fatwa dari pusat, di mana tidak boleh dibuang penghargaan dari zigot yang telah ada itu. Tidak boleh dimanfaatkan untuk diambil stem cellnya begitu. Terus bagaimana? Apakah dicampakkan ke tong sampah berarti kita menghormatinya? Nah, itu membutuhkan apa? Tasawur. Sama dengan ulama ditanya bayi tabung, kalau tasawurnya tidak tepat, jangan-jangan dikiranya bayi yang lahir dari tabung yang digergaji, kan bisa jadi begitu.
Karena itu perlu persepsi yang tepat. Nah, ketika kita berbicara efektif atau tidak berbagai kegiatan dan khususnya kegiatan maulid yang dilakukan di berbagai tempat, bukan hanya di rumah Allah, perlu kita melihat sejauh mana latar belakang dan dampak dari kegiatan itu yang diharapkan dan dicita-citakan. Dalam hal inilah saya terus bertanya, heboh perdebatan antar kelompok tentang ini boleh, tidak boleh, bahkan sampai mengatakan ini perkara ini masuk kategori bid'ah, tidak bid'ah. Tapi kapan kita bicara sekian dana habis, sekian waktu dihabiskan, apa manfaat? Betul tak manfaat itu terwujud di tengah kehidupan umat? Nah, dari sana bisa kita lihat dari pengertian kita, pemahaman kita tentang Rasul dan ketauladanan. Ayat tadi, ayat surat Al-Ahzab yang ke-21 itu ayat yang populer kalau sudah acara maulid. Tapi saya ingin mengajak kita hanya berhenti pada satu huruf yang merupakan salah satu dari huruf jar kalau dalam bahasa Arab, yaitu fi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya ingin mengajak kita hanya berhenti pada fi itu saja. Yang kita artikan dalam bahasa kita di, pada. Nah, kenapa pentingnya fi ini? Dari kajian ilmu bahasa Arab, kajian ilmu ma'ani, huruf al-ma'ani, fi itu menunjukkan satu zarfiyah namanya. Zarfiyah itu menunjukkan zarf, tempat. Baik tempat hakiki maupun tempat majazi. Yang kedua, wi'a. Wi'a itu kantong yang meliputi segalanya. Nah, dari situ saya memahami bahawa sesungguhnya pada Rasulullah fi, bagi kamu sekalian ada uswah, qudwah, ketauladanan yang terbaik bagi siapa saja yang mengharapkan hari akhir dan mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Fi itu menunjukkan apa? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan laqad, sungguh, penekanan di awal, kemudian ditetapkan bahawa qudwah atau uswah hasanah ada pada diri Rasul, berarti ada jaminan pada seorang ini. Ada jaminan. Ada jaminan pada orang ini bahwa kalau siapapun yang menjadikan tauladan, dia akan menemukan tauladan terbaik. Dan tidak akan ditemukan melainkan pada orang yang dijamin seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ketauladanan kepada Rasul tidak ada cacatnya sedikit pun. Yang kita tahu di dalam Al-Quran ada dua. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan. Ini bukan menafikan bahwa nabi lain tidak menjadi tauladan, tetapi penguatan seperti ini berarti ada suatu arahan agar tetap menjadikan Rasulullah sebagai tauladan yang senantiasa hidup. Nah, konsep inilah yang dalam faktanya nanti bertolak belakang. Kita seperti membiarkan Rasulullah telah tiada, hanya sekedar sebutan nama. Yang kedua, karena dia bermakna wi'a, wi'a itu kantong yang meliputi, yang membungkus sesuatu. Maknanya apa? Bahwa ketauladanan itu bukan hanya pada satu aspek, tapi menghimpun seluruh sisi kehidupan.
apapun sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau betul-betul diselami dan didalami, maka siapapun akan menemukan ketauladan uswatun hasanah. Dari faktanya dalam kehidupan masyarakat, yang kedua ini juga bermasalah. Karena sebagian dari umat hanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketauladanan pada satu sisi saja. Ada yang hanya pada ibadah saja. Ada yang kadang hanya dalam perkara akhlak saja. Kalau sudah berbicara tentang yang lain, malah ada yang berbicara jangan bawa-bawa Rasul, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Islam. Jadi ada dua hal dari fi itu. Yang pertama jaminan, bahwa itu kesempurnaan ketauladanan. Yang kedua adalah dia meliputi seluruh aspek ketauladanan. Nah, kalau kita fahami hal yang demikian, berarti kita memahami Rasulullah sebagai tauladan sebagaimana sahabat. Karena begitulah para sahabat Nabi melihat beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri, suatu kali kata Abu Sa'id, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Rasulullah sedang salat bersama sahabat beliau. Tiba-tiba khala'ana alaih. Beliau lepaskan sandal beliau. Ini dalil bahawa memakai sandal di dalam salat bukan perkara yang haram. Terus kenapa orang tidak pakai sandal di masjid? Bukan perkara memakai sandal ini masalah, perkara karpetnya yang jadi persoalan. Nanti jangan setelah pengajian ini nanti masuk salat Jumat bawa sandal semua yang di sini. Satu sisi tentu harus ada aspek menjaga kebersihan. Karena itu para ulama mengatakan kenapa beliau ada dua faktor. Bisa jadi salatnya tidak di masjid, atau kemungkinan di masjid Nabi. Kita tahu bahwa masjid Nabi tidak seindah masjid kita sekarang dari sisi fisiknya. Tidak ada karpetnya, bahkan tidak ada tikarnya. Hanya rimal, hanya pasir saja. Tetapi masjid seperti itulah yang tidak pernah sepi dari para pengunjung. Masjid kita, saya tidak tahu sekarang, kota, kampung sepertinya hampir sama saja. Masjidnya indah, tapi terkadang yang berjamaah hanya imam dengan muazzin yang beria-ia saja. Nah, ini yang berisiko. Nah, ketika beliau sedang salat, tiba-tiba khala'ana alaih, beliau lepaskan kedua sandal beliau. Sahabat yang di belakang, nah, ra'al qaum dzalik, sahabat melihat Rasulullah seperti itu di depan lagi salat melepaskan sandal. Tiba-tiba alqaw ni'alahum, mereka lepaskan pula sandal mereka. Mereka tidak bertanya dahulu, ini sunat apa wajib ini? Tapi yang jelas Rasulullah melepaskan sandal. Mereka lepaskan. Tatkala Rasulullah qada salatahu, selesai melakukan salat, beliau melihat. Nah, orang tidak, tadi pakai sandal, sekarang tidak pakai sandal semua. Apa kata Rasul? Ma hamalakum, apa yang membawa kalian? Apa yang menjadi faktor penyebab maka kalian ala ilqaikum ni'alakum, sehingga kalian melepaskan sandal kalian pula? Apa jawaban sahabat? Qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Sederhana, kepatuhan. Kami melihat engkau melepaskan kedua sandal engkau, maka sudah kami lepaskan pula sandal kami. Jadi jarang sekali sahabat bertanya ketika Nabi melakukan sesuatu, mereka bertanya, ini wajib apa sunat ya Rasulullah? Nah, hari ini kalau ditunjukkan sesuatu kepada umat, pertanyaannya apa dulu?
Wajib apa sunat? Kalau jawab ustaznya sunat, apa jawaban? Akan cuma sunnah. Itu pula rokok tadi. Kalau dibawa ke makruh, kan cuma makruh. Makanya saya termasuk yang waktu itu bertahan karena keputusan ulama Sumatera Barat sebelum ijtima adalah haram. Berdasarkan mudzakarah ulama di Payakumbuh waktu itu, haram. Nah, tapi itulah dinamika ijtima. Pak Dr. Randy tahu betul itu. Nah, jadi mereka tidak tanya apa, tapi mereka melihat Rasulullah melepaskan. Ra'ainak, kami lihat engkau alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Kami lihat engkau melepaskan ya Rasul, kami lepaskan. Nah, akhirnya Nabi meluruskan, sallu ala ni'alikum. Ya sudahlah, salat dengan sandal kalian. Innama atani Jibril. Tadi Jibril datang kepada saya memberitahu bahwa pada dua sandal saya ada qazran, ada najis, makanya saya lepaskan. Silakan. Nah, yang kita ambil dari sini adalah bagaimana tingkat kepatuhan itu. Bagaimana mereka melihat Rasulullah sebagai qudwah. Tanpa munazi', tanpa ada yang membuat mereka ragu bahwa yang dilakukan oleh Rasul itu adalah hasanah, adalah terbaik. Nah, kepatuhan seperti inilah yang semestinya tumbuh dari berbagai kegiatan yang kita sebut maulid, yang kita sebut dengan berbagai macam apakah Isra Mi'raj dan sebagainya. Dan saya menduga kuat para ulama dahulu yang merestui kegiatan itu mengacu kepada maksud, mengarah kepada tujuan itu. Tapi sekarang yang kita perdebatkan adalah cara, wasail, media. Walaupun tujuannya entah tercapai, entah tidak, kita tidak peduli. Nah, jadilah agama kita agama style, agama seremonial. Nah, kapan kita akan berubah? Apa betul Rasul menjadi tauladan? Saya teringat ada 3 dalil yang saya jadikan sebagai landasan kenapa suasana kita hari ini agak jauh ya dari yang kita idam-idamkan itu terkait dengan sikap kita dalam kepatuhan, ketundukan dan menjadikan Rasulullah sebagai tauladan. Para sahabat cemas ketika Nabi akan wafat. Saya ingat dengan seorang Yahudi yang datang kepada Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, ya Umar, inna fi kitabikum, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dalam kitab kalian ada satu ayat. Seandainya ayat itu lau nuzilat fina, diturunkan kepada kami, latakhattul yaum nuzula fi, kami jadikan hari turunnya itu sebagai Id, sebagai hari raya." Ada satu ayat. Ini yang tahu adalah yang berbicara ini adalah orang Yahudi. Ada yang mengatakan ini Ka'ab al-Ahbar, tapi ada yang mengatakan bukan Ka'ab. Ka'ab hanya membawa berita saja. Kata Umar, ayatu ayat. Ayat yang mana? Qala, orang itu berkata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Kata Umar, kalau ayat itu saya tahu di mana turunnya, kapan turunnya, hari turunnya, suasana di mana turunnya, saya tahu, kata Umar. Itu yang kalau orang belajar ulumul Quran hari ini sering dikatakan itu adalah ayat terakhir yang turun kepada
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya al-yauma, hari ini aku sempurnakan untuk kamu dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula untukmu agamamu, aku reda Islam sebagai agamamu. Ayat itu dikatakan ayat terakhir yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, saya tahu di mana turunnya. Turun di Arafah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang wukuf di haji yang satu-satunya yang beliau lakukan di dalam Islam. Nabi tidak menyebut haji itu haji wada, tapi karena ada berbagai indikasi dalam pernyataan beliau seolah-olah mengucapkan selamat tinggal, isyarat kepada umat bahwa beliau akan meninggalkan, maka kemudian para ulama menyebutnya hajjatul wada. Para sahabat menyebutnya hajjatul wada, haji selamat tinggal. Kata Umar, saya tahu. Nah, tapi yang ingin saya kutip di sini adalah ketika ayat itu turun, ada yang menangis mendengarkan ayat itu. Dan orang terheran, kenapa menangis? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, aku sempurnakan nikmatku. Kok agama sempurna, nikmat sempurna, kok menangis? Kenapa menangis ini orang? Sudah cari tahu siapa yang menangis? Umar bin Al-Khattab. Rasulullah bertanya, "Ma yubki?" Umar, apa yang membuat engkau menangis? Jawaban Umar, "Ya Rasulullah, la yakmulu syai'un illa naqas." Nah, kecemasan inilah yang ingin kita tangkap sekarang ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna, melainkan akan tiba apa? Masa dia berkurang. Saya tidak tahu apakah Umar yang menjadi perumus hukum apabila teori gravitasi katanya, sesuatu dilemparkan ke atas sampai pada titik puncaknya, maka dia akan turun. Ternyata Umar memahami ini. Walaupun teori itu kemudian orang lain yang mengatakannya. Tapi Umar mengatakan, la yakmulu syai'. Tidak ada sesuatu kalau sudah sempurna dia. Ini teori fisika dibawa kepada teori ilmu sosial. Melainkan yang akan terjadi setelah itu apa? Naqas, dia akan berkurang. Berarti ada kecemasan Umar. Kalau agama telah sempurna secara ajaran, dan orang mengamalkan ajaran itu secara utuh, maka yang dikhawatirkan adalah setelah ini agama itu akan berkurang. Bukan ajarannya sih, tetapi pengamalan yang bisa jadi. Nah, itulah yang membuat Umar menangis. Sekarang coba kita renungkan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dua riwayat tentang ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah di saat beliau dalam kondisi kurang sehat dan dalam sakit itu beliau berpulang ke Rafiqil A'la, beliau wafat. Ada khutbah beliau. Bunyinya, "Inna Allah khayyara 'abdan", sesungguhnya Allah memberikan pilihan seorang hamba antara apa? Baina khazainid dunya wal khuldi fiha thumma al jannah wa liqa'i rabbih wa baina liqa'i rabbih. Ada seorang hamba diberi pilihan. Pilihan pertama, dia dapatkan perbendaharaan duniawi, segala kekayaan, kenikmatan, pangkat jabatan, wal khuldi fihi, dan dia bertahan hidup kekal sampai hari kiamat di dunia itu. Thummal jannah, kemudian dia masuk surga. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa liqa'i rabbih wa baina liqa'i rabbih, dan bertemu dengan Tuhannya. Saya rasa kalau
Pilihan seperti itu ditawarkan kepada salah seorang kita di ruangan ini, mana yang dipilih? Kalau pilihan kedua, konsekuensinya sudah tahu sendiri. Mati. Pilihan pertama, perbendaharaan dunia, bertahan sampai hari kiamat, kekal sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga masuk surga. Itu pilihan pertama, itu satu paket. Yang kedua, liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah. Artinya apa? Maut. Sebenarnya riwayat ini sudah pernah disampaikan oleh Nabi perkataan ini kepada seorang maula, pembantu beliau, yaitu Abu Muwaihibah namanya. Abu Muwaihibah menyarankan, ya Rasulullah, pilih yang pertama. Kata Nabi, la ya Abu Muwaihibah, tidak. Ikhtartu liqa'a rabbi, aku telah jatuhkan pilihan berjumpa dengan Tuhan. Nah, kalimat itu diulang oleh Nabi di dalam khutbah, di depan sahabat banyak, terdengar lagi tangisan di bawah. Apa salahnya? Ini berita dari Rasul, tapi sahabat kurang arif ketika itu, siapa yang dimaksud hamba itu? Setelah dilihat ternyata Abu Bakar. Apa yang membuat Abu Bakar menangis? Itu adalah isyarat bahwa Rasulullah akan meninggalkan kita. Siapa hamba itu? Abu Bakar sudah tahu maksud dan arah pembicaraan Rasul. Kenapa Abu Bakar menangis? Persoalan yang kedua. Yang ketiga, reaksi ketika Umar bin Al-Khattab diberitahu Rasulullah wafat. Kita kan tahu ketika Rasul sedang sakit, para sahabat mayoritas tidak mau meninggalkan Masjid Nabawi. Khawatir dengan Rasul yang sedang dirawat di kamar Aisyah Ummul Mukminin. Tapi pagi itu Rasulullah keluar, kondisi fisik beliau mulai bugar dan segar, sahabat mulai lega. Yang tadi bertahan berhari-hari di rumah Allah, di masjid beliau, mulai pulang ke rumah istri. Nah, ketika beberapa orang pulang inilah Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Abu Bakar dan Umar tidak sedang berada di Masjid Nabawi ketika itu. Ketika Abu Bakar diberitahu, Abu Bakar reaksinya masuk langsung ke kamar putrinya, ke kamar Rasulullah. Diciumnya Rasul sampai berkata, ma atyabaka ya Rasulullah, alangkah harumnya engkau ketika hidup dan engkau lebih harum lagi setelah engkau tiada. Tapi lihat Umar. Umar bin Al-Khattab tidak menerima berita itu. Dia punya pandangan sendiri, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya dipanggil oleh Allah beberapa hari dan beliau akan kembali dan akan dipotongnya tangan orang-orang yang mengatakan beliau telah wafat itu. Itu pandangan Umar. Umar menganggap bahwa Rasulullah pergi seperti Nabi Musa, wa idh wa'adna Musa arba'ina. Ketika kami janjikan Musa 40 malam, 40 hari, thumma takhadtumul ijla min ba'di. Jadi setelah 40 hari kembali lagi. Begitu pandangan Umar. Kemana-mana Umar berjalan meyakinkan orang Rasulullah tidak wafat, Rasulullah tidak wafat. Beliau akan kembali, beliau akan membawa pesan Allah. Siapa saja yang mengatakan Rasulullah wafat akan dipotong nanti tangan kaki. Umar sibuk, akhirnya datang orang kepada Abu Bakar. Ya Abu Bakar, keluar engkau. Lihat tuh Umar ngapain itu. Rupanya Umar sedang di pasar berbicara dengan orang banyak. Setelah Abu Bakar datang, laqad sami'tum Umar. Kalian sudah dengar Umar. Nah sekarang dengarkan saya lagi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat, "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a." Dalam surat Ali Imran. Muhammad tidak lebih hanya seorang rasul. Telah berlalu para rasul sebelumnya. Afa immata, apakah jika dia meninggal, aw qutila terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan berbalik membelakanginya. Siapa saja yang membalik tidak akan memudaratkan Allah sedikit pun, tapi Allah akan membalasi orang-orang yang pandai bersyukur. Kata Umar, baru tersadar saya, seolah-olah ayat itu
tidak pernah hadir dalam pikiran saya melainkan ketika itu. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Abu Bakar menangis? Apa yang membuat Umar bereaksi seperti itu? Tidak mungkin dua sahabat besar ini lupa dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian. Tidak mungkin. Hafal, mereka yakini al-maut haqqan, kematian itu benar. Tetapi kenapa reaksi seperti itu muncul? Kalau saya menganalisa kekhawatiran seperti yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16 itu yang hadir. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yang dikhawatirkan apa? Jangan seperti umat terdahulu. Bagaimana mereka? Fatala alaihimul amad. Lama masa rentang waktu ketika ditinggalkan oleh Rasul. Faqasat qulubuhum, hati menjadi keras. Sehingga kebanyakan mereka menjadi fasik. Nah, bukankah ini yang terjadi saat ini? Semakin lama jarak kita dengan wafatnya Rasulullah, semakin panjang waktu, rentang waktu antara kita dengan Rasul, apa yang terjadi? Kita tidak kenal dengan beliau, melainkan nama. Kita sibuk dengan anasyid, dengan qasaid. Betul, salah satu tanda cinta itu sering menyebut orang yang dicintai, iya. Tetapi yang paling penting dari bukti kecintaan itu adalah ketaatan. Ta'ah dalam berbagai hal. Nah, itulah yang terus kita lihat. Tidak sesuai antara konsep ajaran dengan implementasi yang ada di lapangan. Wahai kaum muslimin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Untuk memperpendek uraian saya ingin menutup. Jadi sebenarnya siapa yang diinginkan oleh Rasul setelah beliau tiada? Seperti apa orang itu? Nah, saya teringat dengan hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Pada suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat beliau. Apa kata Nabi? Wadidtu anni laqitu ikhwani. Menggulung rasa rindu, wadun, keinginan, kecintaan, mawaddah itu kecintaan yang tumbuh dari dalam sanubari, yang bergelima dengan rasa rindu. Apa yang dirindukan oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, beliau ungkapkan di tengah sahabat. Anni laqitu ikhwani. Saya ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Faqala ashabu Rasulillah. Ketika itu sahabat Nabi berkata kepada beliau, awalaysa nahnu ikhwanu ya Rasulullah? Bukankah kami ini saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Qala, apa jawaban Nabi? Antum ashabi. Kamu sekalian adalah para sahabatku. Maknanya apa? Bukan saudara-saudaraku, para sahabatku. Walakin ikhwani, akan tetapi saudara-saudaraku itu adalah siapa? Alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka yang beriman denganku tapi tidak sempat melihatku.
Nah, kata kuncinya di sana. Iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan orang-orang yang mengimani beliau. Mengimani risalah yang beliau bawa. Ingat, kita tidak punya risalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dalam keyakinan kaum muslimin, melainkan risalah Islamiyah. Kenapa? Karena risalah Islamiyah adalah akhir risalat. Akhir risalah, akhir misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul sampai hari kiamat tiba. Karena itu tidak ada gantinya. Kita semua mungkin mendengarkan hadis Nabi U'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara lam yu'tahunna ahadum min qabli minal anbiya, yang tidak diberikan kepada siapapun dari para nabi sebelumku. Salah satunya adalah setiap nabi diutus kepada kaumnya khasah, sedangkan aku Mu'istu diutus kepada umat manusia ammah secara keseluruhan kafah. Karena itu dalam Al-Quran ditegaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Nah, karena itu tidak ada alternatif lagi bahwa risalah terakhir adalah risalah Rasul. Karena itu tuntutan sebenarnya dari diri kita kalau ingin kita selamat, ingin kita berjalan di dalam tuntunan itu adalah mentauladani beliau, itu mutlak. Tapi kan bukan kaku maknanya. Tetapi harus memahami dengan utuh siapa beliau, nususnya. Nah, keimanan seperti itulah yang dituntut. Nah, saya kutipkan pernyataan Al-Hasan Al-Basri sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Battah. Kata Al-Hasan Al-Basri, laisal iman bitamanni wala bitahalli. Iman itu bukan hanya sekedar ucapan mulut, retorika yang indah yang melahirkan angan-angan, dan bukan pula at-tahalli, bukan penampilan secara lahiriah semata. Artinya iman bukan pencitraan, walakin akan tetapi yang dikatakan iman yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ikhwani, kawan-kawanku itu, saudara-saudaraku itu adalah yang beriman denganku, bukan iman pencitraan, tetapi ma waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal, yang bersemayam di dalam kalbu seseorang dan tampak di dalam implementasi dan sikap. Itulah sebenarnya kalau kita mau mencoba mencari titik temu dari hiruk pikuk perdebatan tentang maulid bid'ah dan tidak, saya sering mengajak, habis energi kita dengan itu terus. Jalan yang terbaik apa? Mari kita melangkah kepada maqasid. Apa tujuan? Dan sejauh mana tujuan itu tercapai? Nah, itulah yang menjadi kegelisahan. Dan banyak lagi kegelisahan-kegelisahan, baik dalam skala nasional, skala internasional. Bahkan saya sebagai pimpinan MUI di lokal, juga skala lokal. Sekarang sedikit saya informasikan, berat sekali berbagai serangan kadang-kadang dengan era media sosial seperti sekarang. Fakta disembunyikan, diputarbalikkan, bahkan tuduhan begitu mudah. Ada pula orang yang menuduh. Sekarang kita sedang susun di Sumatera Barat memperkenalkan sebenarnya budaya Minangkabau yang adatnya Basandi Syarak itu seperti apa dalam konsep yang sebenarnya. Kemudian ada lagi katanya orang Minang yang menjadi yang memulai penggerak dakwah radikal di Nusantara dengan gerakan Padri dan berbagai macam, pembawa aliran ini Wahabi radikal macam-macam. Saya heran kenapa dalam kehidupan berbangsa kita terlalu mudah. Faktanya tidak ada demikian. Faktanya. Sekarang kita susun, sedang coba tim sekarang di MUI untuk menyusun. Mari kita jelaskan. Ini tidak benar. Orang Sumatera Barat dulu tidak kenal namanya di awal perang Padri. Yang tahu mereka perang candu cuma. Nah,
Tidak ada tokoh padri awal itu, 8 tuanku yang dikenal dengan harimau dan selapan. Tidak ada seorang pun yang alumni jebolan dari Timur Tengah. Seluruhnya jebolan lokal semua. Nah, tuduhan bahwa ulama membuat adat dan apa tidak serasi dengan Islam tidak benar. Ada mengatakan orang Minang bernasab kepada ibunya. Tidak ada. Nama saya Gus Rizal Gazahar, bapak saya Gazahar, nasab saya. Jadi bedakan nasab dengan suku. Orang Minang bernasab ke bapaknya, bersuku ke ibunya. Suku dalam Minangkabau hubungan rahim namanya. Jadi ada 2 sisi. Satu sisi nasab, satu sisi rahim. Keduanya diabadikan. Karena itu di dalam Islam tidak ditolak. Ada keluarga dari sisi nasab, ada keluarga di sisi rahim. Di Minangkabau kuat dari nasab itu disebut bako namanya, dari bahasa Arab kata baqa, yang kekal tidak bisa putus. Banyak hal. Begitu juga di negeri ini, di Indonesia. Saya pernah termasuk yang berinisiasi dahulu untuk Pancasila itu harus dikawal. Jangan ada pemerasan jadi sekian sila, bahkan nanti jadi Eka sila. Tidak bisa. Kita berharap hentikan perdebatan tentang berbagai hal yang membuat energi kita habis. Umat Islam dahulu telah memilih di dalam Pancasila itu model bernegara. Apa bentuknya? Syura. Karena itu tidak ada umat Islam, ulama kaum muslim berdebat tentang sila keempat. Bagi siapa yang belajar fikih siasah, saya tidak tahu entah ada prodi ini di sini atau tidak. Ada teori politik Islam. Mereka akan temukan itu. Kenapa di dalam Pancasila sila keempat itu kerakyatan, bukan keumatan. Jadi kalau ada umat Islam mengatakan umat Islam ini tidak terbuka, dari awal saja mereka terima itu kerakyatan. Siapa saja yang belajar fikih siasat tahu beda rakyat dengan ummah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau dijabarkan oleh orang ahli fikih siasat akan mengatakan ini permusyawaratan perwakilan ini siapa dia? Ahlul halli wal aqdi namanya. Nah, hari ini kita terus perdebatkan, menghabiskan energi dan dipakai oleh sekelompok orang untuk menghancurkan yang lain, untuk menghambat yang lain. Kita habis karena ini. Nah, sudah saatnya. Kalau saya melihat, karena saya hadir di lingkungan perguruan tinggi hari ini, dan saya sengaja tidak berceramah, melucu-lucu, melawak-lawak, karena juga tidak pandai melawak saya. Nah, jadi sudah saatnya kita membangkitkan kembali bagaimana ketauladanan kepada Rasul di dalam kehidupan kita secara ummah maupun dalam kehidupan berbangsa. Jangan biarkan beliau wafat pula ketauladanan beliau. Tidak. Beliau tidak ada lagi penggantinya sebagai Nabi dan Rasul. Bukankah beliau khatamul mursalin, khatamul anbiya? Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum, maka Muhammad bukanlah ayah dari seorang kamu, lakin khatamun nabiyyin." Dia adalah penutup para nabi. Berarti wafatnya beliau secara fisik iya, tapi risalah beliau, ketauladanan beliau, petunjuk beliau, nasihat beliau di seluruh aspek kehidupan tidak boleh wafat. Itulah yang harus kita jamin, pertahankan sampai kapanpun. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.